Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita dituntun hingga ada di anak tangga yang ke-24 di bulan yang kelima dalam tahun perjalanan 2026. Hari ini kita bersyukur karena semua orang Kristen di dunia, kita semua merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini dikisahkan bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Ia berjanji bahwa Ia akan menurunkan Roh Kudus, dan karena itu mereka diperintahkan untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun atas mereka. Pada pencurahan Roh Kudus itu, dalam bagian firman Tuhan ini ada hal-hal yang terjadi melalui simbol yang kelihatan maupun yang kedengaran, yaitu bunyi seperti tiupan angin yang keras, lalu kemudian lidah-lidah api dan kesaksian tentang perbuatan Allah yang besar dalam berbagai bahasa. Api berfungsi untuk menyucikan. Karena itu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Angin melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Dalam kehadiran Roh Kudus ada mujizat yang terjadi di sana. Para murid dapat bersaksi tentang Tuhan dengan berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem pada saat itu. Lalu kemudian Roh Kudus memberi kuasa, menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu kemudian Roh Kudus menggerakkan para murid untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Berbagai bangsa mendengar tentang Allah dengan bahasanya masing-masing. Artinya bahwa di sana digambarkan bahwa Injil Tuhan bukan hanya untuk satu bangsa, atau Injil Tuhan bukan hanya untuk satu bahasa saja. Injil didengar dalam berbagai bahasa agar orang dari berbagai bangsa dan bahasa dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bagian firman Tuhan memberi pesan bagi kita bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan itu masih bekerja sampai sekarang. Karena itu bagi setiap orang percaya, kita harus membuka hati untuk Roh Kudus agar apinya menyucikan kita dari segala hutang dosa. Sebagai orang percaya, kita harus buka hati untuk Roh Kudus hadir agar kita juga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan, kesaksian, pelayanan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya dalam diri kita dan memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Jika kita memberi diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang sabar, menjadi pribadi-pribadi yang punya jiwa yang tenang, pribadi-pribadi yang mengerti jalan Tuhan, pribadi-pribadi yang mampu mengambil keputusan yang tepat, pribadi-pribadi yang dapat mengerti jalan mana yang harus ditempuh, dan pribadi-pribadi yang akan terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus adalah roh penghibur dan penolong yang menuntun kita dan memberi jalan keluar untuk menghadapi setiap masalah hidup. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menaungi gereja dan orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia membawa berita Injil itu. Karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri dalam memenuhi panggilannya, jangan pernah tunda
apalagi menolaknya. Tidak perlu takut dalam melakukan tugas sebagai pemberita-pemberita Injil. Sebab apa? Sebab Ia yang memanggil, Ia yang mengutus, Ia juga yang akan melengkapi kita dengan hikmat dan dengan roh-Nya. Dan kita pun akan dipakai secara heran dan luar biasa dalam tugas-tugas kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus, Allah dalam diri Yesus Kristus dalam kuasa roh-Nya memanggil kita untuk menjadi saksi baginya, juga melalui kehidupan setiap hari. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Dia, lewat kebaikan hati kita, lewat telinga yang mau mendengar keluh kesah orang lain, dan tindakan-tindakan nyata melalui teladan-teladan hidup. Kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk tetap setia di tengah-tengah tantangan. Murid-murid Yesus yang dahulu takut berubah menjadi berani memberitakan Injil setelah dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sanggup mengubah hati yang lemah menjadi hati yang kuat. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk menjaga kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa dan firman serta hidup di dalam ketaatan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin dekat juga kepada Tuhan. Hari ini dalam ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilakukan pembaptisan bagi salah seorang anak kekasih kita. Sebagai orang tua dan para saksi, mari kita tetap berdoa, memohon hikmat, dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab panggilan iman bagi anak kekasih yang hari ini namanya terdaftar dalam buku kerajaan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu jemaat dan menolong kita semua dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus menolong kita. Amin.